Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komposisi fungsi yang pada pertemuan minggu lalu kita sudah coba melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalau kita perhatikan komposisi fungsi itu adalah sebuah operasi. Jadi kan kalau kita tahu ya matematika operasinya kan kali bagi tambah kurang. Tapi kalau dalam kalau dalam fungsi itu ada yang namanya operasi komposisi dan inverse. Nah, komposisi pada fungsi ini erat hubungannya dengan metode yang namanya substitusi. Jadi kalau misalnya nih ibu punya sebuah fungsi, dia ada namanya fx. Nah, fx ini adalah 3x kuadrat plus 4x plus 5 gitu ya. Nah, misalnya nih, ibu punya F6 misalnya ya. Nah, berarti kan semua yang ada x-nya ini kita ubah jadi 6 gitu kan. Berarti 3 dikali 6 kuadrat, lalu ditambah 4 dikali 6. Semua yang ada x-nya kita ubah jadi 6 gitu ya. Lalu ditambah 5. Nah, kalau misalnya nih, ibu punya F 2A, misalnya gitu kan. Nah, berarti semua yang ada x-nya ini ibu ubah jadi 2A juga, gitu kan. Berarti nih 3, nah x-nya ini ibu ubah jadi 2A. 2A. Nah, tapi ada kuadratnya. Nah, inilah si x itu ya. 2A kuadrat. Nah, kemudian ditambah lagi, tambah 4. Nah, x-nya nih, ada x lagi nih. Nah, kita ubah lagi menjadi 2A. Lalu, terakhir, sisanya tinggal tambah 5. Nah, seandainya adalah sebuah fungsi lagi, tambahinlah sebuah fungsi. Jadi ada namanya si gx. Gx ini misalnya 4x plus 2 misalnya gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ibu punya fungsi, sebuah fungsi yang di dalamnya itu ada si gx. Nah, fgx. Nah, berarti bagaimana? Berarti ubah semua yang ada x-nya ini menjadi si gx. Nah, jadi sebelumnya 3x kuadrat gitu kan. Nah, ini berubah menjadi 3gx kuadrat. 3gx. Nah, ini begini ya. 3gx kuadrat. Lalu ditambah 4. Katanya 4x sebelumnya. Nah, sekarang x-nya dirubah jadi gx. Nah, ada fungsi g di situ. Ubah lagi jadi gx. Nah, 4 kali gx. Nah, apalagi ditambah 5. Nah, siapa gx-nya? Oh, si gx-nya itu 4x plus 2. Oh, berarti nanti jadi 3 dikali. Nah, si gx ini adalah si 4x plus 2. Tutup. Ditambah 4 gx lagi. Ubah lagi jadi 4x plus 2. Oke, tutup, ditambah 5, dan seterusnya. Tinggal dikerjain. Selesai. Nah, metode substitusi, jadi misalnya di dalam fungsi f itu ada fungsi g. Nah, inilah yang kita sebut sebagai komposisi fungsi. Nah, atau biasanya nih penulisan dari fgx ini kita tulis sebagai f bundaran g. Jadi di dalam fungsi f itu terdapat fungsi g. Nah, fog x. Ya, inilah yang kita sebut sebagai komposisi fungsi. Jadi kita memasukkan atau kita substitusi sebuah fungsi ke dalam fungsi yang lain gitu. Nah, dalam cerita ini adalah ibu memasukkan sebuah fungsi yang namanya g
ke dalam fungsi f. Nah, jadilah dia FOG atau F bundaran G, FOGX. Nah, jadi komposisi fungsi inilah yang kita sebut sebagai komposisi fungsi. Oke, sekarang nih, kalau misalnya nih, kayak tadi juga nih, menentukan fungsi jika komposisi fungsinya diketahui. Jadi ibu punya fungsi f, ibu punya fungsi g. Berarti kalau FOG ini apa? Oh, berarti FOG ini artinya di dalam fungsi f terdapat fungsi g. Ini ya, f-nya itu siapa? Nah, ini kita giniin aja nih. F-nya ini sih 3x plus 5. Nah, gx-nya adalah 2x dikurang 3. Berarti kalau gini, sebelumnya ini kan di sini x nih. Nah, kita mau bentuk dia jadi f, di dalamnya ada gx. Nah, berarti x ini kita ubah jadi apa? Nah, kita ubah di dalamnya jadi ada gx. Gitu. Oh, ini ibu pakein warna-warni dulu nih. Nah, kita ubah dulu ini jadi si 3. Nah, x ini kita ubah dia menjadi si gx. 3gx ditambah 5 gitu. Nah, siapa gx-nya? Nah, gx-nya adalah 2x kurang 1. 2x kurang 1. Nah, tutup. Lalu ditambah 5. Nah, berarti hasilnya adalah nih, kita kali masuk ya. Berarti 6x dikurang 3. Kali masuk dulu ya. Lalu ditambah 5. Maka 6x ditambah 2. Ini adalah fungsi yang baru, fungsi komposisi yang baru. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba kalian kerjakan beberapa contoh latihan di bawah ini. Ya. Setelah itu baru kita masuk ke contoh soal yang berikutnya.